Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bu Titi dan teman-teman, langsung saja terkait dengan pertemuan kita yang ketiga. Judul saya Pola Komunikasi Dialogis Penyuluh Pertanian dan Upaya Penyebaran Informasi Pertanian pada Petani Padi Sawah di Desa AHA. Oke. Latar belakang yang pertama, saya berangkat dari pembangunan pertanian, bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peran strategi dalam struktur pembangunan perekonomian nasional. Sektor ini merupakan sektor yang tidak mendapatkan perhatian secara serius dari pemerintah dalam pembangunan bangsa. Nah, pembangunan pertanian di Indonesia yang dianggap penting dalam keseluruhan pembangunan nasional ada beberapa hal yang maaf aku potong. Ini aja, boleh nggak saya yang bertanya-tanya aja? Jadi nggak presentasi. Boleh, gimana Bang? Kayak Boleh? gitu aja ya, ya. Supaya lebih cepat. Jadi ini saya ingin tahu masalahnya apa? Ada nggak punya itu? Masalahnya apa? Masalah pembangunannya. Mungkin poin yang pertama soal masalah pembangunan terkait dengan pola komunikasi penyuluh. Kenapa pola komunikasi penyuluhnya? Sejauh ini di daerah saya belum efektif dalam menjalankan penyuluhan terkait dengan pemberian informasi dan berbagai macam kendala ini yang menjadi petani itu belum dikatakan mendapatkan tingkat peningkatan kesejahteraan, Bu. Nah, saya baru ingat, kalau nggak salah waktu itu saya ingin ini nih, punya gambaran nggak di daerah sana itu keberhasilannya apa gitu. Kalau masalah, kita sebenarnya sudah menyepakati masalah itu yang diangkat adalah masalah di level Indonesia. Jadi misalnya masalah di Indonesia Timur gitu. Tapi case yang disajikan haruslah yang berhasil. Ada nggak? Sejauh ini kalau di luar daerah Morotai, Bu, itu ada. Di luar dari daerah Morotai. Nah, bisa nggak meneliti di daerah di luar Morotai? Maksudnya cirinya Indonesia Timur, tapi jangan masalah itu, jangan tempat yang ada masalahnya yang diteliti, tapi tempat yang biasanya di daerah Indonesia Timur itu gagal, tapi ini maju, padahal situasinya sama. Nah, itu baru bisa diteliti. Mungkin nggak begitu? Ada nggak case-nya? Ada sebenarnya, Bu. Cuman kalau misalkan kalau misalkan saya ingin meneliti di daerah itu, misalkan daerah yang berhasil, otomatis daerah saya tidak pernah tersentuh, artinya dalam kajian komunikasi pembangunan soal pertaniannya. Nah, sehingga saya sengaja juga memunculkan topik ini karena saya ingin mengetahui di daerah saya itu gimana sistem komunikasi pembangunannya dan apa dampak yang dirasakan oleh petani. Karena saya melihatnya begini, Bu, di daerah saya itu pembangunan pertanian sejauh ini ada berapa desa itu kemudian melakukan bercocok tanam. Namun disinilah saya ingin melihat bahwa peran dari dinas penyuluhan, dari tenaga kerja lapangan itu sejauh mana? Ya, maksud saya kan kita kan nggak meneliti ini, nggak mengevaluasi. Jadi tetap kalaupun kepingin memberikan sumbangsih untuk lokasi, tetap harus ada kasus berhasilnya gitu. Jadi bikin 2 kasus, jangan hanya satu penelitian di wilayahnya aja. Gitu ya. Gimana, Sa? Bu, ya. Ya, maaf. Ya. Gitu ya. Jadi sebenarnya begini, kita itu membangun teori. Membangun teori itu harus ada cerita bagaimana supaya berhasil. Supaya berhasil itu datanya haruslah data empiris, dan empirisnya itu adalah praktek nyata penyuluhan atau komunikasi pembangunan yang berhasil. Oke, tapi
Pak Raden punya masalah nih. Tempat saya tuh saya ingin memecahkan masalah di situ, tapi harus memecahkannya dari belajar dari tempat yang berhasil gitu maksud saya. Jadi jangan kalau gagal itu nggak bisa dapat modelnya nanti gitu. Jadi harus ada kasus berhasil tapi kurang lebih kondisinya hampir sama. Maksud saya paling tidak setting ini ya. Setting misalnya sama-sama ada penyuluhnya. Jangan misalnya di sini nggak ada penyuluh, terus di sana ada penyuluh ya udah ketahuan itu gara-gara nggak ada penyuluh gitu toh. Itu. Oke, ya udah. Oke, terus jadi nanti harus digambarkan di latar belakang itu. Jadi masalahnya itu harus masalah yang jangan langsung menyempit di lokasinya, tapi masalah Indonesia Timur itu kurang lebih sama dengan yang dialami di desanya. Tetapi di antara daerah-daerah itu ada yang relatif berhasil dan dari situ kita bisa belajar apa yang faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dan keberhasilannya kalau judulnya adalah komunikasi dialog, harus yang berhasil itu memang berdialog gitu loh. Bisa yakin nggak kalau lokasinya itu pola komunikasinya dialogis? Kalau enggak, barangkali modelnya bukan model komunikasi dialogis, bisa aja model komunikasinya yang lain. Misalnya peran opinion leader, gitu-gitu ya. Jadi intinya ada sesuatu yang keberhasilan, nanti coba direnungkan. Apakah keberhasilan di mana tadi? Di Morotai atau di mana tadi? Ya, di Morotai, Bu. Nah, di Morotai itu apakah benar karena penyuluhnya dialogis atau karena saya nggak ngerti? Apakah apa ya? Misalnya peran-peran pemimpin lokalnya atau apa? Saya nggak ngerti nih. Apa? Yang setahu Pak Raden apa di sana keberhasilannya? Belum kontak. Sejauh ini belum, Bu, belum. Nah, coba nanti kalau perlu dapat kontaknya supaya nelpon-nelpon. Terus kalau keberhasilannya karena mereka itu bisa musyawarah, baru itu cocok pola komunikasi dialogis. Tapi kalau misalnya bukan soal dialogis, tapi misalnya peran opinion leader, tokoh-tokoh masyarakat itu kuat, karena misalnya penyuluhnya itu hanya ketemu pada tokoh masyarakat, tapi tokoh masyarakat yang menyebarkan. Nah, pola modelnya bukan pola dialogis, tapi misalnya two step flow atau apa begitu. Jadi bisa dirancang. Oke, terus berikutnya. Ya. Saya ingin tahu tinjauan pustakanya apa saja. Kalau memang pola komunikasi dialogis, tentu harus ada pustaka mengenai komunikasi yang dialogis. Ada nggak? Sejauh ini baru ini, Bu, di layar penyuluh pertanian sistem penyebaran informasi. Oke, jadi nanti tinjauan pustaka itu harus menggambarkan apa sih komunikasi pembangunan yang dimaksud, gitu kan? Penyuluhan pertanian adalah bagian dari komunikasi pembangunan. Tapi mau apanya nih? Mau dikaji dalam hal ada orang yang mengkaji komunikasi risiko, ada yang komunikasi apa lagi gitu. Apa ini mau mengkaji komunikasi komunikasi dialogisnya. Berarti harus ada komunikasi dialogis. Nah, ini ada sistem penyebaran informasi. Apakah ini yang akan jadi concern? Kalau sistem penyebaran informasi kesannya itu ada pakai IT gitu. Apakah nanti ada kajian yang seperti itu? Ya, yang daerah maju tadi. Ya terkait dengan pengguna IT juga, karena di sana rata-rata memang apa ya, soal di TIK ini memang belum begitu pesat ya di daerah saya, sehingga yang adanya media-media sosial. Dan itu apakah penyuluh memanfaatkan media itu atau tidak? Oke. Kayaknya sih nanti Pak Raden harus tahu ininya deh. Sebenarnya keberhasilannya seperti apa. Kalau keberhasilannya karena peran ICT, itu boleh diangkat. Perlu pustaka seperti, tapi kalau nggak ada ICT-nya, bikin pustaka kayak gini nggak kepake. Gitu ya. Gitu. Oke.
Jadi tinjauan pustakanya itu. Silahkan, pokoknya tinjauan pustaka itu adalah memastikan fenomena yang akan kita pelajari. Apakah fenomena sebagai komunikasi dialog, apa fenomena sebagai komunikasi inovasi, apa komunikasi risiko, apa komunikasi penyakit, health belief model. Nah, itu kita pilihannya. Kalau sudah seperti itu, kita taruh. Oke, sekarang ada nggak kajian-kajian terdahulu? Terkait dengan Penyuluhan pertanian di daerah Indonesia Timur. Saya mengambilnya mungkin di luar dari Indonesia Timur yang ada di bagian barat, Bu. Jangan. Yang salah satu yang kajiannya itu yang jelas jangan Sumatera, jangan Jawa, jangan banget Jawa, Bali, itu daerah-daerah yang dekat. Maksud saya kalau Indonesia Timur itu khasnya tadi antar daerah jauh, kendala-kendala itu. Sulawesi boleh, case-case Sulawesi, tapi jangan Jawa karena settingnya beda sekali. Nah, kajian dari Halmahera yang bimbingan saya S2 ada, coba dibaca. Halmahera atau Ternate ya, saya lupa. Itu mungkin sama. Gambarannya settingnya hampir sama. Kalau misalnya ada kajian mengenai Papua maju penyuluhannya, itu kan kurang lebih kondisinya sama, maju. Nah, itu kita bisa pelajari. Yang justru uniknya kan kalau daerah-daerah terpencil, kepulauan atau apa gitu, apa ini? Gimana tuh mereka itu? Apakah peran penyuluh atau peran-peran transmigran atau peran petani-petani yang maju? Misalnya yang saya temukan di Bintuni, Papua itu, ada orang-orang Papua yang maju bertani di Bintuni, itu mereka adalah orang-orang yang pindahan dari petani sorong. Kayak gitu tuh. Kan biasanya kalau di Papua itu dulu-dulu ya, saya nggak tahu kalau sekarang. Dulu-dulu itu yang maju itu cenderung transmigran. Tapi orang Papua enggak. Bertani loh ya. Ya itu tadi yang saya merasa unik di Bintuni saya menemukan itu ternyata ada juga. Nah rupanya mereka adalah petani-petani dari Sorong yang sudah lebih duluan mengenal budidaya. Itu kan menarik. Nah coba nanti diinikan. Oke, terus berikutnya lagi. Nah, oke. Nah, kerangka pemikirannya nanti gini, kerangka pemikirannya adalah teorinya. Coba kembali ke kerangka pemikiran. Jadi kerangka pemikiran itu adalah teori apa begitu, terus kita taruh. Ini Bu, interpersonal communication, Bu, teorinya. Kalau teorinya international communication, misalnya nih ya, tapi tadi kenapa disinggung-singgung sistem informasi? Boleh aja sih. Keseluruhannya, Pak Raden. Jadi di dalam interpersonal communication itu berarti ada komunikator, ya kan? Ada salurannya, ada siapa? Kalau dalam hal ini ada penyuluhnya, ada siapa tadi? Ada petaninya. Nah, itu variabel-variabel itu yang keluar. Jadi tidak bisa begini. Interpersonal communication terus ditembak oleh pola komunikasi dan sistem nggak boleh kayak gitu. Ya, ya. Jadi itu sama tadi dengan Nadia. Nadia saya ingatkan karena dia ingin meneliti penerimaan teknologi. Dia menggunakan TAM. Saya bilang tunjukkan teori TAM-nya. Teori TAM-nya itu ada konsep faktor eksternal, ada konsep penilaian terhadap kegunaan dan seterusnya gitulah. Jadi yang ada itu lalu kita rubah sedikit. Jadi ada kaitan-kaitannya. Yaitu tadi kalau sudah kuliah teorinya Rogers kan sudah tahu tuh misalnya. Rogers itu ya komponen-komponennya ya tadi ya. Karakteristik pesan, terus karakteristik pesan, terus tahapan-tahapan orang mengambil keputusan inovasi. Kayak gitu itu nggak boleh dirubah-rubah. Kalau dirubah-rubah berarti nggak pakai teori itu. Gitu. Oke ya. Nah, nanti yang tinjauan pustakanya yang tadi Indonesia Timur itu, misalnya kalau tulisannya siapa ya? Mungkin dulu adopsi inovasi juga, jangan-jangan siapa itu? Ino itu.
Ina Indatu. Ina itu mungkin kayak gitu, saya lupa. Nah, itu tinggal dicari apa sih faktor-faktor yang mempengaruhinya itu, apakah keuntungan relatif atau apa. Tinggal ditaruh-taruh gitu. Jadi jangan bikin kata-kata baru. Kalau kita menggunakan suatu teori tertentu, gunakan istilah-istilah karena itulah namanya teori itu adalah kumpulan hubungan antar konsep untuk menjelaskan sesuatu. Karena kita menggunakan teori itu ya menjelaskannya pakai konsep-konsep teori itu, jangan yang lain-lain. Terus apakah nggak boleh memodifikasi? Boleh. Tapi jangan sama sekali bikin baru yang nggak tahu logikanya. Itu malah lebih apa ya? Lebih spekulatif. Jadi lebih common sense nanti. Gitu ya. Baik, Bu. Baik. Oke, terus berikutnya apa? Habis kerangka pemikiran? Metode, Bu, metode penelitian. Wah, ini kalau mau konstruktivis, saya nggak tahu. Pembimbingnya siapa? Pembimbing 1 Pak Juara, pembimbing 2 Ibu Amana, Bu. Nah, nggak tahu lah. Pak Juara membolehkan kualitatif atau kuantitatif? Menurut saya kuantitatif juga nggak apa-apa. Lalu didalami beberapa kasus karena kualitatif itu kalau nggak apa ya? Kadang-kadang dia perlu keterampilan menulis yang menurut saya juga nggak gampang. Keterampilan menulis, keterampilan mengabstraksikan gitu ya. Kalau kuantitatif itu lebih mudah karena kita siapkan sebelum ke lapangan, lalu kita kumpulkan datanya. Nah, kalau mau menambah kualitatif boleh, tapi ini saran saya sih, nanti Iya, bicarakan Bu. dengan Iya, Pak. iya. Ya, terus tadi sebaiknya tadi yang saya sarankan ambil case berhasilnya di mana, lalu kasus di tempat yang ingin tadi kan, ingin memberikan sumbangsi tadi kan. Tapi lebih baik tadi kasus yang berhasilnya juga supaya bisa belajar lah. Belajar dari kasus berhasil itu, maka di daerah itu apa yang bisa dilakukan. Itu. Variabel-variabel belum ya. Panduan pertanyaan belum. Ini juga nanti keluar ini ya. Lokasi, oke. Nanti kalau bisa tadi saran saya itu sumber Iya, data Bu. akan jauh lebih berguna kalau nanti ada kerangka pemikirannya kan, itu ada nama variabel-variabel atau konsepnya, itu yang dikumpulkan datanya. Keluar ke sini gitu. Ini kan kayak template umum aja kan? Iya, Bu. Iya. Ya, misalnya wawancara penyuluh pertanian yang diwawancara tentang apa? Pendamping lapangan yang diwawancara tentang apa? Petani padi sawah yang dikumpulkan data apa saja. Gitu ya. Baik, iya. Baru kita ini lebih siap lagi kalau kayak gitu. Oke, ada lagi yang mau ditunjukkan? Analisis data. Analisis data, ya. Tadi analisis data itu tadi harus jelas kalau memang ada kualitatifnya siapa itu yang mau diwawancarai. Yang diwawancarai barangkali ya tadi orang-orang yang berhasil menyebarkan informasi, terus juga harus ini karena penyuluhan pertanian, mungkin harus spesifik ini tentang penyuluhan mengenai apa? Padi sawah, padi ladang, Padi atau sawah, Bu. apa? Padi sawah, Bu. Padi sawah. Padi sawah. Oke, nah itu perlu dieksplisitkan. Tapi Ibu izin bertanya boleh? Boleh. Ya. Kalau misalkan judul ini terus kita mengambil objek penelitian, misalkan kita mengambil wawancarai, misalkan ada petaninya, ada tenaga penyuluhnya, itu bisa nggak sih? Bisa. Asal sudah ketahuan di kerangka pemikiran itu memang dibutuhkan data mengenai misalnya tadi variabel misalnya kredibilitas penyuluh misalnya. Itu berarti kita harus mewawancarai penyuluhnya, kompetensinya, gitu kan? Iya, Bu. Terus Iya. kredibilitas itu kita nggak mungkin dong nanya sama penyuluh aja. Penyuluhnya sih merasa hebat, tapi di mata petaninya gimana? Nah, jadi untuk mengukur kredibilitas penyuluh itu perlu melihat ini, perlu melihat perlu melihat dari kacamata si petani. Caranya misalnya menanyakan, Pak, waktu memutuskan, misalnya
sawahnya itu apanya nih, yang khasnya itu apa, yang hal barunya itu apa, misalnya di sana. Apakah soal budidayanya begitu. Nah, itu siapa yang ini ya? Saya ini sih tanya tetangga saya atau saudara saya. PPL juga cerita. Tapi di antara 3 orang itu siapa yang paling ini? Nah, dia akan cerita kan. Ya karena PPL ngomong, si tetangga juga ngomong, jadi saya yakin gitu kan. Nah, itu kan wawancara yang bisa memberi gambaran soal kredibilitas. Tapi bisa aja orang bilang, ya kalau penyuluh mah taunya sih cuma teori, tapi kalau prakteknya saya nggak percaya kalau sama penyuluh. Saya lebih percaya sama teman saya yang sesama petani. Nah, itu kan berarti kredibilitas yang dia ceritakan. Tapi menurut kacamata petani, bukan kata dia sendiri. Jadi walaupun pendidikan tinggi, tidak otomatis dia kredibel di mata petani. Gitu. Oke, ada lagi? Baik, Bu. Baik, Bu. Oke. Oke, siapa berikutnya? Nggak apa-apa ya, kayak diwawancarai karena supaya lebih efisien. Terima kasih, Bu, atas sarannya. Sama-sama. Ya, ya. Sudah bimbingan sama Pak Juara belum? Udah berapa Bu. kali? Oke. Baru sekali. Nggak apa-apa. Nanti berarti ini kan kalau dari segi step-step mendorong ini kan sudah sampai ujung nih. Berarti habis itu harus cukup intensif untuk akhirnya kami menanyakan kepada para komisi pembimbing siapa yang siap di bulan November. Kayak gitu kan? Baik, Bu. Ya, Baik. silahkan dikejar. Oke. Siapa habis ini? Mas Galung. Bu, Galung. Ya. Ya. Perlu saya screen nggak, Bu? Boleh. Saya tanya-tanya ya. Saya tanya-tanya. Ya. Kalau nggak salah kan tentang apa itu? Banten ya? Tentang Baduy. Ya, Bu. Ya ini soft skill-nya apa ini? Ya, soft skill ini tentang keterampilan, Bu. Keterampilan manajerial sama nanti ke leadership. Manajerial sama? Leadership sama keterampilan tambahan ketika dia mengonsumsi informasi di media digital. Oke. Jadi ini sebenarnya kepengen tahu bagaimana masyarakat Baduy menggunakan internet sehingga dia berinteraksi dengan dunia luar. Atau apa? Jadi sebetulnya ingin melihat tentang ini ya, Bu, ya, aspek budaya pemasaran di luar terhadap literasi informasi ketika mengkonsumsi informasi di media digital. Apakah itu sudah sesuai dengan pengembangan soft skill atau memang hanya sebatas kalau saya data yang saya dapat itu setelah sebelum menyusun ini, Bu, ya, itu masih fokus kepada hiburan sama ke ini ke promosi kerajinan. Untuk ke arah pengembangan soft skill itu masih kurang dan bahkan cenderung tidak ada. Oh, sebentar. Saya tadi kepotong karena ada yang ngebel. Ini mau mengangkat masalah apa tadi? Literasi informasi media digital, Bu, dari masyarakat Baduy luar dalam penggunaan media digital. Oke. Jadi ingin melihat bahwa isu yang di luar Baduynya apa berarti? Kita mengharapkan seluruh masyarakat mau orang adat maupun bukan adat itu terbuka terhadap literasi media digital gitu. Ya, literasi media digital. Jadi lebih nanti ke arahnya adalah tentang pengembangan soft skill. Jadi tidak hanya ketika menggunakan media digital itu lebih fokus ke hiburan sama ke promosi saja. Oke. Jadi ada istilah-istilah. Oke. Coba saya lihat tujuannya. Tujuannya di Word. Oh, gimana tuh nggak ada di sini? Iya, soalnya beda. Gitu. Oke. Mana tujuannya? Tujuan penelitiannya menganalisis perilaku komunikasi masyarakat dalam
Bagaimana perilaku komunikasi dalam menggunakan media untuk pengembangan soft skill? Coba yang jangan soft skill, mungkin langsung eksplisit aja. Kalau menurut saya sih soft skill terlalu umum karena soft skill itu bisa kerja sama, bisa macam-macam. Ini apa ini yang mau diangkat? Soft skill apa? Iya. Kalau yang saya uraikan di ini Bu, di tinjauan pustaka itu dia lebih ke keterampilan tambahan yang menyangkut aspek manajerial sama perilaku sama leadership ya, gitu ketika mengkonsumsi informasi. Jadi perbedaan soft Bagaimana? skill dengan hard skill itu kan kalau Mm-mm. ya kalau hard skill itu kan memang keahlian, tetapi kalau soft skill itu keterampilan tambahan yang memang dibentuk atas dasar pengalaman sama pengetahuan. Gitu. Iya, tapi maksud saya yang konkret aja. Yang konkret karena masalah soft skill itu macam-macam sekali. Jadi konkret di sini karena kita nggak teoritik. Maksud saya perumusan masalah itu sebenarnya masalah apa sih? Soft skill yang mana ini? Soft skill itu luas sekali soalnya. Apa? Manajerial, misalnya kemampuan manajerial. Bagaimana perilaku komunikasi dalam menggunakan media sosial untuk pengembangan kemampuan manajerial. Nah, itu sangat spesifik. Tapi saya jadi bertanya-tanya, apa iya melalui kemampuan manajerial bisa dikembangkan melalui media digital gitu loh. Tapi kalau misalnya soft skill itu sebenarnya langsung bayangkan saja, sebenarnya orang ini misalnya orang Badui buka internet gitu kan? Ya. Oke, apa yang mungkin dia lihat? Yang dia lihat adalah dunia di luar sana beda dengan dunia di dalamnya misalnya. Mungkin dia ini kalau padanannya kayak Daniel Lerner ya. Daniel Lerner ketika menceritakan bagaimana Timur Tengah itu berkembang atau bahasanya memudarnya masyarakat tradisional menuju modern. Itu dia menceritakan bagaimana orang Timur Tengah itu yang tadinya tuh nggak punya orientasi, pendidikannya rendah, terus dia ke kota karena dia nggak buta huruf, jadi dia baca koran, dia nonton bioskop. Nah, ketika nonton bioskop Amerika, dia melihat, loh, di Amerika itu di tempat lain ada dunia yang maju, yang orang bisa bekerja, perempuan bisa bekerja, dan lain sebagainya. Nah, lalu itu mengilhami dia. Jadi membentuk aspirasi baru. Nah, ini juga kayak gitu. Bayangkan apakah begitu gitu? Apakah kalau manajerial apa iya terus apa dia setelah nonton itu lihat internet lalu dia oh iya kalau saya bisa memanage ini. Nah, itu tolong nanti dipastikan soft skill apa. Bu, ya kalau dari literatur yang saya baca sebagai referensi itu memang beberapa banyak juga penelitian yang menyebutkan langsung tentang soft skill tidak secara eksplisit gitu Bu. Jadi memang saya berangkat dari situ karena soft skill ini kan menjadi hal yang menarik ya untuk diteliti ketika masyarakat di era ini tuh mengkonsumsi informasi di media digital. Ya, tapi maksud saya tadi saya sedang mengarahkan soft skill itu jangan dibikin terbuka gitu, nggak jelas soft skillnya harus jelas karena nanti nanya gitu loh. Kalau kita nggak siap itu bisa kemana-mana itu sih masukan saya. Oke, berikutnya. Jadi saya tadi memberi gambaran konkret kayak itu apa gitu ya. Kalau kita nggak tahu konkretnya nanti kita nggak bisa ngumpulin datanya. Itu aja. Oke, terus oke, tujuannya apa? Tujuannya tadi? Tujuan ini Bu. Iya tadi kan apa hambatan komunikasi budaya masyarakat dalam literasi informasi. Nah, ini sekarang literasi informasi pemanfaatan media digital. Ini apa maksudnya hambatan masyarakat untuk menggunakan media digital maksudnya? Ya, Ini karena panjang sekali ini, literasi informasi pemanfaatan media digital. Ini adalah sesuatu faktor sendiri. Jadi ada yang misalnya yang namanya akses dan kontrol terhadap media. Atau kalau dulu menerapkan inilah pelajaran TIK dulu yang pernah saya ajarkan itu. Yang ada Pak Amir juga ya. Ya Pak Amir lah. Apa PIPP itu sebenarnya cerminannya di situ. Itu kan ada soal digital divide,
gitu kan? Akses kayak gitu-gitu. Literasi informasi itu kan ada, sebaiknya sih menurut saya sih menggunakan teori-teori itu. Kan ada teori kapabilitas, ada teori apa lagi tuh. Jadi ini sebenarnya cerita ICT untuk pembangunan. Pembangunannya adalah soft skill, gitu kan? Nah, gunakan kerangka-kerangka itu kalau menurut saya sih. Walaupun ininya bukan ini ya, bukan pusat informasi, tapi melalui media sosial, melalui itu. Oke, jadi ini cerita perilaku tadi sama dengan yang tadi ya. Jadi harus ada cerita-cerita bagaimana perilaku orang-orang yang bisa memanfaatkan media digital dengan baik dan sifatnya bisa tadi kalau mau soft skill ya soft skill, harus ada berhasilnya juga. Oke. Dan harus bisa terbayangkan kalau berhasil apa ini? Apa dia bisa bikin bisnis e-commerce gitu sampai ke arah sana? Atau bisa menggunakan, kalau bisa menggunakan kan berarti cuma belanja. Nah, itu kan berarti konsumtif. Kita kan bisa menilainya secara kritis tuh. Apa kita arahnya ke sana atau kita arahnya supaya dia untuk itu kan kalau semangatnya PP pusat informasi itu kan bagaimana teknologi itu bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Jadi arahnya dibawa ke sana. Variabelnya apa saja? Kerangka pemikirannya. Teorinya mau teori apa? Kalau teori, saya itu mencantumkan pertama teori tentang komunikasi budaya, kemudian teori new media, kemudian literasi informasi media digital, pengembangan soft skill, kemudian untuk preposisinya itu adalah pemanfaatan media digital untuk pengembangan soft skill, sangat bagi luas. Itu Bu, untuk yang sudah saya susun. Kalau saran saya sih kerangka berpikir itu satu teori. Jadi tidak banyak teori. Teori misalnya teori pemanfaatan media digital aja. Terus yang lain-lainnya kalau memanfaatkan media digital di dalamnya ada efeknya. Efeknya berarti literasi informasi misalnya kayak gitu. Komunikasi pembangunan tuh nggak usah dipana-pana. Ini bukan konsep kan. Secara keseluruhan adalah cerita komunikasi pembangunan kan. Komunikasi pembangunan adalah segala macam proses menggunakan media bla 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 untuk meningkatkan kesejahteraan. Itu. Jadi semua itu adalah komunikasi pembangunan. Tinggal dijabarkan misalnya. Ini apa ini? Kalau pemanfaatan media digital nih, kalau gampangnya, kalau uses and gratification itu berarti ada motivasi, variabel-variabelnya, terus ada kepuasan, gitu-gitu kan? Dari situ bisa ada efeknya seperti apa. Tapi kalau new media theory itu mau menjelaskan apa? Teori-teorinya seperti apa? Komponen-komponennya apa saja? Jadi nggak bisa ini cuma nyempil satu kotak ini. Satu kotak ini diuraikan dalam konsep-konsep yang besar gitu. Yang lainnya terus diintegrasikan. Ya, gitu ya. Kerangka berpikir itu harus hubungan antar konsep. Dan antar konsep itu harus setara. Sehingga semua setara itu maksudnya gini, satu ada variabel yang disebut menjelaskan, ada variabel yang dijelaskan, gitu kan? Misalnya, new media teori menjelaskan literasi informasi, bukan begitu. Kalau new media teorinya meningkat, apakah literasi informasinya meningkat? Kan bukan begitu. Kalau konsep kan seperti itu cara bacanya. Hubungan sebab akibat ini. Kalau literasi informasinya meningkat, komunikasi pembangunan seperti mana? Itu kan nggak imbang. Komunikasi pembangunan adalah konsep yang lebih besar dan lebih umum. Itu ya. Oke. Terus ininya metodenya. Ya, untuk metodenya untuk desain penelitian itu saya menggunakan paradigma interpretatif. Ini tulisannya kecil banget. Jadi untuk metode ini itu ingin melihat tentang fenomena terkait komunikasi pembangunan pada komunikasi budaya masyarakat adat
dalam transformasi di era media digital secara rasional, empiris, dan sistematis. Jadi saya menggunakan paradigma interpretatif dan menggunakan pendekatan kualitatif yang dimana ingin menginterpretasikan fenomena-fenomena yang didapat di lapangan. Oke, sekarang langsung diterjemahkan ke case-nya. Mau menginterpretasikan anggota masyarakat Baduy yang menggunakan internet di dalam, nah gitu. Ya. Jadi ingin menginterpretasikan masyarakat Baduy luar yang nanti apakah kemudian dianalisis apakah sudah sesuai dengan tujuan penggunaan media digital dalam sisi edukasinya, dalam hal ini adalah pengembangan soft skill, atau belum. Nanti untuk teknik pengambilan data itu menggunakan in-depth interview, wawancara mendalam, dan observasi. Kemudian nanti dianalisis dengan analisis triangulasi, yang dimana analisis ini yaitu untuk mengecek data-data dengan keabsahan yang ada di lapangan seperti itu. Dan kasusnya yang diambil siapa saja nanti? Untuk informannya, sebentar Bu, saya sudah katakan. Untuk informannya itu sudah cantumkan di sini. Nah, untuk informan dan keinformannya itu saya pertama mengambil dari budayawan, yaitu Bapak Uday Suhada dari peneliti budaya di di Dinas Pariwisata di Kabupaten Lebak. Kemudian ada Kepala Seksi Pemerintahan Jaro Adat Masyarakat Baduy Luar, yaitu Bapak Sarpin. Kemudian nanti juga rencana akan menggali data tentang kepada Bapak Ali Surahman sebagai pejabat tenaga ahli Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak. Kemudian juga nanti akan mengambil dari sisi masyarakat Baduy luar yang masuk kategori remaja dan orang dewasa yang aktif menggunakan smartphone. Jadi menggunakan sampelnya itu menggunakan purposive sampling. Ya, ini yang harus ditonjolkan adalah justru bukan informannya. Yang ditonjolkan adalah orang-orang yang menggunakan tadi, karena kita ingin mempelajari dan jangan dievaluasi. Tadi kan mencocokkan apakah mereka, jadi menurut saya sih apa adanya saja. Bagaimana dia menggunakan internet itu, nanti dipelajari dulu dalam penjajakan, mereka tuh menggunakan untuk apa saja, lalu kita dalami. Kalau menurut saya sih nggak usah terpancang pada ini. Jadi ada yang untuk hiburan aja, ada yang untuk apa tadi manajerial, apalah saya nggak ngerti. Macam-macam. Sebenarnya yang paling gampang ininya itu menggunakan user and gratification itu. Satu untuk berbagi informasi, mencari hiburan, mencari pembentukan identitas. Dari situ dulu kalau menurut saya, daripada ngawang-ngawang soft skill tapi soft skill-nya apa begitu. Karena nanti akan ketahuan, baca dulu penggunaan media digital oleh masyarakat petani atau masyarakat awam lah. Dari situ akan ketahuan. Supaya ngeling, maksud saya supaya nggak dipaksain untuk soft skill gitu loh. Atau kalaupun untuk soft skill itu tadi soft skill-nya apa gitu. Saya terus terang karena kata itu terlalu canggih gitu. Yang penting ya itu tadi, kalau kita belajar dari ICT for Development, dari situ aja sudah tahu tuh. Sudah terbayang mereka tuh memanfaatkan untuk apa. Ada macam-macam kan, untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk apa. Dari situ dulu, di-review dulu, baru kita temukan. Tapi intinya penelitian ini menurut saya, oke, sekarang di meja kayak gini, tapi menurut saya harus segera, sebelum kolegium, bagusnya itu sempat ke lapangan, supaya ngerti kira-kira apa sih ini yang mau ini, supaya nggak terlalu ngawang-ngawang. Gitu. Ini saya menarik sih. Dugaan saya sudah ada penelitian Baduy penggunaan ini internet. Belum ada. Dia lebih ke ini Bu, tentang consciousness raising. Yang pernah saya baca. Jadi literatur yang saya gunakan itu dari Munawar tahun 2019. Itu dia meneliti tentang consciousness raising, yang dimana itu ada aspek adopsi teknologi, penggunaan teknologi, kemudian ada sisi politiknya juga. Itu yang saya baca dari literatur. Dugaan saya sih sudah ada itu.
Dampak pornografi bagi remaja Baduy luar di desa ini. Ini kisah Narman, pemuda Baduy yang sukses pasarkan sesuatu. Sebab penggunaan untuk berjualan bisa. Nah ini udah ada nih. Iya, Bu. Jadi maksud saya sudah rada-rada ketahuan penggunaan internetnya untuk ini. Maksud saya nggak tahu apakah harus dipaksakan harus soft skill gitu loh. Kalau soft skill itu maksudnya mendapat informasi, kisah Narman pemuda Baduy yang sukses pasarkan kerajinan via internet. Nah ini menurut saya lebih konkret ini. Bahwa di dalam memasarkan itu dia didahului dengan dia mengenal apa-apa, terserah lah itu apa disebut soft skill atau apa, tapi ada sesuatu hal baru yang dia pelajari. Itu ada nih. Nyampaikan cara legal ketua. Ini kan cara berdagang. Dari soft skill-nya ya cara berdagang itu. Lebih konkret. Oke. Ya, saya kira itu nanti. Jadi samplingnya ini yang jauh lebih respondennya ini. Jadi gunakan pendekatan studi kasus kalau menurut saya sih. Jadi lebih ini ya, lebih konkret kasusnya itu diambil kasus pemuda yang menggunakan internet, ada kasus apalagi yang menggunakan internet, mungkin perempuan, mungkin laki-laki, mungkin orang muda, atau orang muda tapi satu untuk berdagang, satu untuk membangun jaringan, itu boleh juga kalau menurut saya. Kecuali kalau sangat spesifik ada yang unik gitu ya. Tapi kalau enggak, kayaknya sih masih perlu dieksplor. Itu sih. Kalau yang ahli-ahli itu menurut saya sih enggak harus. Kita lebih percaya karena ini interpretif. Jadi informan itu jauh lebih berharga informan yang mengalaminya, yang bisa menceritakan pengalamannya. Karena mereka lah yang mengalami. Kalau informan itu dia menceritakan orang lain. Padahal ini kan ingin tahu makna internet bagi mereka kan. Kalau kualitatif kan gitu kan. Gitu. Iyalah. Oke, saya kira itu. Baik, Bu. Terima kasih. Pembimbingnya siapa sama siapa? Bu Retno dan Bu Trini. Iyalah, nanti dibimbing lah sama Bu Retno. Insyaallah. Aspek komunikasinya maksud saya dirapikan. Bu Retno juga ini kan Samin ya, beliau pasti bisa punya gambaran bagaimana orang adat itu berinteraksi atau menggunakan teknologi. Itu. Oke, gimana Bang Kurnia? Terima kasih Bu Titi. Oke, sip. Izin share screen, Bu. Terakhir, Bu. Boleh. Ya, iya. Ini yang pengelolanya ya. Pengelolanya. Sudah terlihat, Bu. Sudah kelihatan. Ini apa itu gambar apa itu? Bola-bola atau apa jaringan? Jaringan internet itu, Bu. Oh iya. Jadi izin, Bu, untuk judulnya tingkat pemanfaatan media komunikasi dan informasi dalam mendukung pembangunan sosial pada masa pandemi COVID-19, Bu. Seperti itu, Bu, judulnya, Bu. Selanjutnya latar belakangnya. Penyuluh sosial ya. Oke, boleh. Coba diingatkan. Siap, Bu. Tujuan. Langsung ke tujuan. Ini ingin menganalisis hubungan karakteristik dengan keterdedahan internet oleh pegawai, Bu, sebenarnya pegawai bidang penyuluhan sosial dinas sosial, Bu. Ya. Lalu menganalisis hubungan motivasi dengan keterdedahan internet pegawai bidang penyuluhan sosial dinas sosial. Menganalisis hubungan pemanfaatan internet dengan media pesan. Menganalisis hubungan pemanfaatan internet dengan konten pesan. Lalu terakhir, menganalisis hubungan keterdedahan internet dengan pemanfaatan internet pegawai bidang penyuluhan sosial dinas sosial, Bu. Selanjutnya, nah, ini mau teori apa? New media, Bu, teori media baru, Bu. Oke, new media baru itu dia mengatakan apa? Teorinya ada nggak rincian teorinya? Rincian teorinya nggak dimasukkan di sini, Bu. Nanti saya masukkan lagi. Boleh ditunjukkan? Nggak, ditunjukkan aja di apa di ini yang di Word-nya.
Di Word ini izin Bu, ini kemarin masih ada perubahan lagi dari Pak Amir, ini belum pengen saya masukkan Bu, kemarin baru masuk dari usulan dari Pak Amir Bu. New Media Theory. Iya, tentang target New Media Theory nanti saya masukkan di dalam tinjauan pustakanya Bu. Oke, saya penasaran aja teorinya Sebelumnya apa. kemarin pakai uses and gratification Bu, jadi katanya, jadi berubah jadi teori media baru Bu. Iya, oke, nggak masalah. Tapi yang penting harus keluar. User Yap. gratification untuk media online itu juga bisa. Tapi Baik, Bu. kalau new media theory, saya penasaran aja yang mana. Ada berbagai macam tuh. New media theory, apa? Nggak ada ya? Di internet ada nggak? Ada Bu, sebentar Bu. Coba ditayangkan aja supaya, karena itu mempengaruhi gimana saya mengomentari. Ada teori sistem media dependensi. Ini ada teori New Media, pengaruh konsep dan karakteristiknya Bu. Teorinya coba, bisa nggak di searching di internet sebentar? Sudah sempat searching belum? Sudah Bu, ini Bu. Oke, coba ditunjukkan, ini nggak ketahuan. Ini belum jelas ya Bu ya? Masih tayangan PPT. Oh, masih PPT. Sebentar Bu. Masih PPT. Bagus, kalau menggunakan teori baru bagus. Tapi terus nanti gunakan konsisten aja. Ini Bu, yang tadi sempat saya bersumberin sedikit tentang teori media baru Bu. Oke, Dari ini belum, Mixwell. ini masih baru penjelasan. Ya. Harus keluar gambar-gambar yang terhubung-hubung. Konsepnya media. Belum sempat sih Bu. Belum ya, jadi teorinya ya, jangan Baik, pengertian Bu. biasa, baru pengertian. Misalnya tadi kalau uses and gratification kan jelas sekali. Ada motivasi, ada ini, terus ada media lain, terus ada kepuasan gitu kan. Iya, Itu Bu. konsep-konsepnya itu jelas. Nah, ini nanti juga kayak gitu. New media theory itu yang bagaimana? Macam-macam sih soalnya. Wikipedia ada nggak sih? Kadang-kadang kalau memang sudah ini ada di Wikipedia. Belum Bu, kemarin belum sampai Pak Amir belum sampai melihat ke sana juga sih Bu. Oke, ya. Oke. Terus, wah tapi terus kalau nggak ada ini ya jadi agak susah tuh. Ini balik lagi ke PPT Bu ya. Boleh. Ini saya ambil tinjauan pustakanya terkait tentang virus COVID Bu. Lalu pembangunan sosial, ada media komunikasi dan informasi, motivasi, pegawai bidang, ada karakteristik, ada internet. Mungkin nanti di internet akan saya masukkan new media di sini Bu, teori new medianya Bu. Berikutnya ada ya. Karakteristik pegawai bidang penyuluhan sosial, motivasi pegawai bidang penyuluhan sosial. Tugasnya apa? Harusnya ada tugasnya ya. Di situ, di mana ada tugasnya? Kalau untuk tugasnya kan Tugas nanti pegawai bidang penyuluhan sosial tupoksinya. tupoksinya Bu ya. Ya, karena bayangan saya, kalau pakai uses and gratification, bahwa seseorang itu menggunakan informasi untuk memenuhi kebutuhannya. Kalau orang yang bekerja, ya tentu terkait dengan tupoksinya, gitu maksud saya. Kalau itu contohnya uses and gratification. Kalau teori lain, saya nggak tahu juga. Tapi kayaknya kemarin masih dipertimbangkan antara new media dengan user gratification. Kalau memang nanti lebih cocok ke user gratification, saya lebih dalami lagi Bu di situ Bu. Iya. Ini karena ini banyak sekali. Sebenarnya cukup ini aja. Virus COVID-nya itu mau dijadikan apa konteksnya? Mau dijadikan apa ini? Kita nggak mengkaji virus COVID-nya kan? Bukan. Jadi ini sebenarnya hambatannya Bu, karena memang kan semenjak 2 tahun belakang ini karena adanya virus COVID di pemerintahan dijadikan sebagai hambatan untuk melakukan kegiatan penyuluhan Bu. Terlebih lagi untuk penyuluhan biasanya kan kita tatap muka ya Bu ya. Sosialisasi kita tatap muka, tapi karena adanya dengan virus ini, dengan wabah ini kita agak kesulitan. Makanya itu dengan adanya perkembangan media ini kita akan coba untuk membuat sesuatu yang hal-hal yang baru Bu. Misalkan dari media di sini sudah saya jelaskan, izin Bu. Di sini Bu
Di COVID-19 ini latar belakangnya di pemerintahan ini sudah ada bentuknya namanya digital transformation, Bu. Jadi banyak sekali aplikasi-aplikasi yang memang sekarang dibuat atau dibangun untuk memudahkan komunikasi untuk ke masyarakat, untuk ke stakeholder ataupun ke pilar-pilar masyarakat di lapangan, Bu. Nah, saya ingin melihat bagaimanakah tingkat pemanfaatan internet ini oleh pegawai dinas sosial, khususnya di bidang penyuluhan sosial, Bu. Apakah mereka benar-benar dapat mengaplikasikan apa yang mereka dapat dari internet untuk dijadikan pengembangan untuk tupoksi kerja mereka, Bu. Oke. Itu bisa TAM, itu bisa juga TAM. Kalau memang mau diarahkan ke aplikasi tertentu, itu bisa diarahkan tadi teknologi acceptance model. Jadi cerita-cerita bagaimana penerimaan seseorang terhadap teknologi tertentu. Baik, Bu. Ada teori yang seperti itu. Jadi misalnya apakah ya tadi mirip kalau kayak gitu mirip Nadia. Jadi kan Nadia bisa menceritakan kenapa sih orang menggunakan inovasi tani yang itu. Kalau ini gitu. Orang malas menggunakan apps ini karena sulit atau itu kayak gitu-gitu tuh. Baik, bisa tinggal mau diarahkan ke sana karena macam-macam kan itu salah satu pilihan. Tapi terus tadi bisa juga lalu dikombinasi dengan uses and gratification-nya, terutama untuk tahu motivasinya. Bisa juga sih. Oke, jadi COVID-19 sebenarnya hanya setting aja, ya kan? Iya, betul, Bu. Maksud saya mungkin nggak perlu tinjauan pustaka mengenai COVID. Oh, baik, Bu. Karena kita nggak akan, jadi tinjauan pustaka itu adalah konsep-konsep yang kita pandang penting untuk menjelaskan fenomena kita gitu. Untuk menjelaskan fenomena itu ya berarti dikumpulkan datanya, data COVID-nya kan nggak dikumpulkan gitu maksud saya. Jadi nggak perlu, biar masuk di latar belakang aja. Baik, terima kasih, Bu. Oke. Lanjut, Bu. Ya, berarti metodologi aja lah. Langsung ke metodologi. Ini metodenya itu menggunakan kuantitatif, Bu. Dengan menggunakan metode survei. Di survei ini karena memang 34 provinsi, Bu, kita pengen sebar instrumen angket ini ke 34 provinsi. Lalu nantinya akan ada in-depth interview, Bu. Itu kita ambil dari 3 provinsi, Bu. Dari 34 provinsi, kita ambil 3 provinsi dan menggunakan sampling purposive, Bu, karena memang tidak terjangkau, Bu, kalau memang harus 34 provinsinya. Lalu dari masing-masing, izin Bu sebentar di share ini. Ini tabel populasi dan sampelnya, Bu. Saya sudah sempat kemarin di bulan September untuk mencoba mencari tahu berapa banyak populasi di pegawai dinas sosial se-Indonesia, Bu, di 34 provinsi. Setelah dihitung terdapat populasi 165 orang, Bu. Kenapa ditentukannya 22? Ini saya pengen ngambil dari teknik sampling purposive, Bu, karena satu orang itu saya sebagai pejabat, Bu, dia pejabat dinas sosial yang dalam artian ini kepala bidang atau kepala seksi, Bu, satu orangnya. Dan satu orangnya lagi saya ambil karena memang untuk melihat, karena tupoksinya ada sebagai adminnya, Bu, atau sebagai orang yang menguasai teknologi di salah satu seksi tersebut, Bu. Jadi saya ambil satu dari masing-masing provinsi, Bu. Makanya saya ambil ini sampling purposive, Bu, pemilihannya, Bu. Sudah tahu implikasinya kalau purposive? Bagaimana, Dok? Purposive? Kalau purposive, dia agak susah untuk menjelaskan. Jadi gimana tuh ya? Kalau kaitan dengan uji-uji gimana kalau purposive? Biasanya kalau terkait dengan uji-uji, biasanya menggunakan sampel yang lebih acak. Uji-uji itu mensyaratkan seperti itu. Nah, kalau jumlahnya itu boleh kan ada bahasa sebenarnya proporsional atau unproporsional. Ya, Bu. Kayak gitu. Tapi prinsipnya, misalnya tadi ada istilah yang di klaster atau di strata ya. Jadi orang yang masuk kelompok tadi siapa tadi yang pejabat ya apa tadi
Pejabat bidang penyuluhan sosial, Bu. Kepala bidang. Nah, misalnya kabid sama non kabid. Iya, Nah, Bu. itu bisa, ini kalau misalnya Jambi 10 itu tersebar di berapa kota nih? Itu di Dinas Sosial Provinsi, Bu. Jadi satu kantor dia itu, Bu. Satu kantor isinya 10 orang? Iya. Banyak? Yang untuk mengurusi bidang penyuluhan sosial aja sih, Bu. Oke, tapi ada, jadi memang nggak rata gini ya? Tidak ada rata, yang cuma, Bu. Iya. Oke. Tidak rata, Bu. Oke. Ya, itu nanti. Ada kalanya kita perlu mempertimbangkan tadi ya, sifatnya proporsional atau unproporsional. Semakin proporsional, semakin mencerminkan ini. Baik, Bu. Mencerminkan ini. Oke. Terus, ya saya kira kalau kuantitatif sih yang penting operasionalnya gitu-gitu ya Pak ya. Sudah, Bu. Oke. Definisi operasional seperti ini, Bu. Karakteristik individu, motivasi. Di karakteristik individunya ada jenis kelamin, masa kerja, pendidikan, pelatihan, kepemilikan TIK. Di motivasi ada intrinsik, Bu, dan ada ekstrinsik. Lalu media pesan, ada media audio, audiovisual, sama media sosial. Lalu konten pesan, hiburan, informasi, edukasi. Keterdedahan ini akan diambil dia-nya, Bu, durasi, frekuensi, ragam saluran, situasi keterdedahan, lalu pemanfaatan internet, ada komunikasi, sosial, dan koordinasi, Bu. Tapi kayaknya sini nanti tergantung sama teorinya sih menurut saya. Baik, Bu. Kalau sudah teorinya sudah mantap teori tertentu, maka variabelnya itu mengikuti teori-teori itu. Terus bacaannya state of the art itu dikelompokkan menurut teori itu. Baik, siap, Bu. Ini masih belum dikelompokkan sih, Bu. Ya kan, nanti supaya nggak ngacak kemana-mana gitu. Jadi, misalnya ini kan nanti jangan dibikin di deret gini kan. Siap, Bu. Oke. Coba deh nanti, saya lupa tadi ngasih tahu yang grup yang pagi. Jadi kurang lebih seperti itu. Coba nanti saya tunjukkan bagaimana membuat ini. Ini saya stop share dulu ya, Bu ya. Stop share aja dulu. Cara membuat kerangka pemikiran berdasarkan apa yang kita baca. Mana ini? Bimbingan, panduan bimbingan. Gimana ini? Di mana ya? Saya kok nggak ada ya. Di manakah? Sebentar. Ini kita kalau melihat reason open. Ini karena PDF saya ketutup. Kalau cari reason document di mana ya? Reason document itu, oke, reason tadi berarti harus buka dulu ya. Sebentar. Oke, ini nih. Berarti saya harus buka, sebentar, view ya. Nah, ini ada yang disebut bagaimana kita menggunakan review literatur tapi lebih sistematis untuk membangun kerangka teoritik atau kerangka pemikiran.
Nah, kalau kita membaca, itu kelompokkan kayak gini nih. Kalau kita membaca, kalau kita mau meneliti, kita harus tahu dulu. Saya mau mempelajari konsep apa yang utama, yang menjadi kayak Y-nya gitulah, yang menjadi yang kita akan ulik gitu. Itu yang disebut focal point. Misalnya kayak Mas Kurnia apa? Y-nya apa? Pemanfaatan internet dan keterdedahan pesan, Bu. Oke. Pemanfaatan internet. Oke, pemanfaatan internet kalau dia dijadikan vokal konsep, maka pemanfaatan internet itu harus dicari apa penentunya, determinannya, faktor-faktor sebelumnya itu kayak Y-nya. Kalau ini Y-nya vokal konsepnya adalah pemanfaatan internet, ini apa faktor-faktor yang pengaruhnya? Apa motivasi? Kalau tadi user gratification, logikanya adalah ini. Pemanfaatan itu dipengaruhi oleh tadi motivasi dan lain sebagainya. Jadi semua yang dibaca itu harus menjelaskan satu hal yang sama soal pemanfaatan internet, jangan yang lain-lain. Lalu ditemukan dari bacaan 1, bacaan 2, A, B, C, D. Setelah itu, akibat pemanfaatan internet itu apa? Nah, itu dijadikan sini, inventory of result ini. Jadi semua bacaan itu diarahkan ke sini. Tadi yang state of the art itu diarahkan ke sini. Baru kita bisa membuat kerangka pemikiran. Kan ini sama juga, ini Y-nya, kalau ini dijadikan vokal konsep yang di ujung, berarti Y-nya, ini X-nya, A, B, C, D-nya. Kalau ini jadi, taruhlah tetap Y, ini A, ini adalah akibat dari ini. Ini juga diteliti. Nah, kadang-kadang kita cenderung memilih salah satu. Misalnya salah satu lebih ini nih. Apa sih yang menyebabkan pemanfaatan itu? Faktor-faktor apa yang mempengaruhi? Nah, itu yang disebut inventory determinants-nya itu. Lalu boleh juga kita mengelompokkan kayak gini, theoretical block. Jadi ini yang ya kadang-kadang bloknya itu kan karakteristik gitu ya. Atau tadi bloknya kalau itu kan SMCRE. Tapi yang jauh lebih penting adalah logika ini, panah-panah ini. Apa ini logika-logika yang digunakan? Karena pada dasarnya secara umum teori komunikasi itu ya berkisar antara SMCRE itu, tapi cara menggambarkan SMCRE-nya itu macam-macam. Ada yang menguat di S-nya, ada yang menguat di M-nya, ada yang menguat di prosesnya. Lalu mereka menamai sesuatu gitu kan? Itu sih. Jadi tolong kalau membaca studi pustaka, manfaatkan untuk membangun kerangka pemikiran. Kalau tujuannya ingin kerangka pemikiran dibangun dari tinjauan pustaka, selain teori. Nah, teori itu akan memudahkan ini, memberi panah-panah ini. Mungkin kalau teori lain, panahnya cukup 1, simpel aja. Tapi teori lain dengan 3 begini ini, misalnya. Itu terserah sama peneliti sih, argumennya. Gitu. Oke, saya kira itu. Setelah itu saya kira semua fokus ke apa? Kan kalau kami kan memfasilitasi, mendorong untuk segera beranjak untuk menuntaskan itu. Tapi selebihnya tentu adalah bekerja dengan arahan pembimbing sih. Saya sih membayangkan ya selambat-lambatnya Desember sudah kolokium, kalau bisa samaan, kalau enggak ada 2 kali, jangan kecacar-cacar gitu. Bisa enggak di-arrange seperti itu, Mas Kurnia? Insya Allah, Bu, mudah-mudahan Kompakan sama teman-temannya. Ya, sedang diusahakan, Bu. Mudah-mudahan bisa semua. Iya. Karena pengalaman kalau ada ketinggalan satu itu terus ketinggalan terus dia. Kayak rombongan bebek yang berame-rame gitu, satu itu hilang dia, ketinggalan sama temannya, udah hilang dia. Cenderung ini. Jadi saya ingin dari sekarang sudah mulai ini. Oke, saya kira itu diperbaiki tinjauan pustakanya, dirapihkan, terus kaidah-kaidahnya nanti diikuti. Kalau kualitatif ya biasanya jargon-jargonnya itu bukan
meinikan hubungan, bukan begitu. Dia biasanya memahami, menjelaskan, gitu ya. Kata-kata kerjanya itu agak beda. Mengeksplor gitu. Kalau hal baru biasanya kita menggunakan mengeksplor. Gitu. Kalau mengenai sesuatu hal yang unik, orang lain nggak ngerti, kita menggunakan kata memahami. Karena mungkin ada keputusan-keputusan, misalnya tadi ada gerakan mau menyemen kaki gitu ya untuk demo, itu kan membuat kita heran-heran kan. Nah, itu kita mungkin bisa mendekatinya dengan kata tadi, memahami pengalaman orang-orang itu. Jadi kita jadi ngerti, oh iya ya. Dan kita nggak perlu mengukur dengan ukuran-ukuran lain, tapi ya kita berusaha mengerti dari sudut pandang mereka gitu. Oke, saya kira itu. Bu, izin Bu sebelum berakhir Bu. Ini kan tadi Bu sempat menyampaikan adanya untuk menggunakan set of data sebagai kerangka pikir ya Bu ya. Ada nggak Bu kira-kira contoh-contoh yang bisa kita dapatkan Bu dari Bu Titi? Misalkan kakak-kakak kelas terdahulu sudah pernah menggunakan yang memang dibilang hampir sempurna dalam proposal ini bisa diberikan. Boleh nanti saya jadikan contohnya ya. Baik, makasih Bu. Oke, ya. Kita memang perlu contoh. Oke, sip. Terima kasih. Kita akhiri sampai sini ya. Oke, sama-sama. Salam sehat selalu Bu. Oke, yuk. Terima kasih Bu Titi. Yuk.